Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Dwi Kurniawan dengan NPI 14623000159. Oke, jadi di sini saya akan mendemokan tentang kode program dan juga hasil running dari web dengan persyaratan seperti ini: menu admin, lalu ada menu mahasiswa, lalu ada juga dashboard. Nah, akan saya demokan terlebih dahulu di bagian kode programnya. Jadi pertama-tama saya akan mendemokan tentang out controller. Jadi di sini di out controller ada beberapa fungsi, yaitu login, terus proses, lalu di sini ada redirect based on rule, dan juga logout. Nah, di sini untuk kesimpulannya, ini untuk login. Nah, login ini mengambil dari fungsi redirect based on rule. Lalu di sini untuk prosesnya. Nah, proses di sini memasukkan email dan password. Jadi email ini email dari masing-masing mahasiswa dan juga email dari admin yang sudah ditentukan. Nah, lalu di sini ada redirect based on rule. Jadi di sini untuk admin, ini ada dari saya sendiri, ada username dan password tersendiri untuk admin. Lalu untuk mahasiswa seperti ini. Nah, ini membutuhkan email yang diambil dari database mahasiswa. Nah, untuk adminnya saya kasih ini admin@gmail.com. Lalu untuk sandinya 1 sampai 6. Nah, di sini saya menggunakan seeder. Tinggal mengupload, jadi otomatis ada di database. Lalu kita kembali dulu ke out controller. Nah, di sini jika sudah public function login, maka
akan mengembalikan view login, yaitu aplikasi login ini. Nah, ini. Nah, di sini ada style CSS. Lalu di sini ada HTML-nya. Nah, di sini ada email yang memasukkan email, entah itu admin maupun mahasiswa. Lalu setelah itu nah, di sini untuk penjelasan lebih detailnya setelah memasuki file login. Nah, di sini ada pada bagian proses. Nah, di proses ini saya menggunakan metode post di root web.php. Ini saya menggunakan metode post yang berasal dari out controller. Nah, tentunya ini tidak akan bisa digunakan jika tidak dipanggil di sini terlebih dahulu ya. Nah, lalu setelah itu kita kembali ke out controller lagi. Nah, ini sudah. Out ini modelnya ya, teman-teman. Terus di sini meminta hanya dari email dan juga password. Lalu di sini ini untuk nanti di halaman dashboard admin akan keluar berapa total mahasiswa, dosen, dan juga mata kuliah. Nah, di sini juga untuk memisahkan dari role admin dan juga role mahasiswa. Lalu di sini untuk logoutnya. Lalu kita masuk ke web.php. Jadi di sini ada root middleware out. Nah, ini tuh jadi sebelum perintah di sini dijalankan. Nah, di sini tuh akan mengecek mengecek di out dan memastikan user ini sudah mempunyai untuk login atau belum gitu. Nah, untuk di web.php saya rata-rata menggunakan middleware group ini. Jadi supaya lebih aman aja. Lalu di sini untuk name. Nah, untuk name ini supaya saya bebas ingin menggunakan apa ya? Ingin menggunakan alias atau nama seperti apa. Ini misal saya ubah jadi data mahasiswa gitu. Nah, jadi tinggal dicocokkan saja ke file data mahasiswanya. Jadi tidak perlu menurut dari nama file, tetapi lebih mudah nurut dari nama file.
Nah, ini untuk database-nya. Masih loading, teman-teman. Nah, di sini untuk admin utama, ini untuk passwordnya nggak kelihatan. Lalu di sini untuk nama-nama mahasiswanya. Nah, tadi saya sudah menjelaskan tentang login, maka akan saya login terlebih dahulu. Untuk admin, menggunakan admin@gmail.com. Sandinya 1 sampai 6. Nah, ini adalah yang saya maksud total dari mahasiswa, total dosen di out controller tadi. Nah, di sini. Nah, ini menghitung total dari data yang ada di model mahasiswa. Oh ya, sebelumnya di mahasiswa ada beberapa isi tabel NBI, string unik, lalu nama, string, email unik, lalu tanggal lahir menurut date, lalu jenis kelamin, enum yaitu yang nantinya akan keluar L atau P, lalu alamat, dan seterusnya. Lalu di sini ada foto ijazah dan KTP. Lalu di sini untuk tabel dosen isi-isinya seperti ini. Nah, untuk modelnya akan saya tunjukkan sesuai penjelasan saya terlebih dahulu. Nah, ini untuk tabel usernya. Oh ya, ini. Nah, ini untuk user. Nah, di user ini ada nama, ada email, lalu di sini ada password. Nah, di sini ada tabel untuk membedakan yang mana admin dan juga yang mana mahasiswa. Nah, lalu di sini untuk foreign key ke mahasiswa ID. Ini pun juga begitu. Di tabel lalu saya akan menunjukkan di modelnya user. Nah, ini adalah untuk user. Ada nama. Nah, disclaimer ya teman-teman. Di sini tuh harus sama dengan yang dimasukkan yang di sini. Jadi di sini juga ada mahasiswa.id. Nah, mahasiswa.id ini fungsinya untuk memforeign key dengan ID yang ada di mahasiswa, tabel mahasiswa. Kita kembali lagi. Nah, setelah itu kita login di sini. Nah, di sini ada chart mahasiswa, lalu di sini adalah hanya itu ya, hanya hiasan. Lalu setelah itu kita masuk ke dashboard admin.
Nah, ini adalah untuk dashboard admin. Nah, di sini oh iya, di sini kenapa seperti ini? Karena untuk style CSS dan HTML-nya saya menggunakan layout utama, yaitu di sini admin layout.php. Nah, di sini kenapa saya menggunakan ini? Karena untuk mengatur mode terang dan gelapnya. Mungkin akan saya jelaskan nantinya ya. Akan saya jelaskan di dashboard admin terlebih dahulu. Jadi halaman dashboard admin ini berfungsi sebagai pusat kontrolnya admin untuk memantau seluruh aktivitas dari mahasiswa, dosen maupun mata kuliah yang sudah terdaftar di sini. Nah, pertama-tama di sini ada untuk menampilkan total mahasiswa seperti ini. Nah, lalu di sini untuk total mahasiswa ini mengambil dari out controller tadi ya, teman-teman. Nah, di sini ini nah, dengan font size 2,5 rem, font weight 700. Nah, di sini untuk total mahasiswanya menggunakan border radius 15 px, padding 20 px, color white. Lalu di bawah-bawahnya juga hampir sama seperti yang di atas. Untuk total dosen ya seperti tadi, mengambil dari out controller yang telah dihitung, lalu total matkul juga begitu. Nah, lalu di sini distribusi mahasiswa per prodi. Ini untuk menampilkan chart mahasiswa tadi. Ini untuk menampilkan chart matkul. Dan ini juga untuk dosen. Jadi ini dosen vs mahasiswa. Maksudnya itu. Nah, di sini ada quick action juga, tetapi ini hanya tampilan saja, teman-teman, untuk quick actionnya. Mungkin kalau saya mengarahkan ini dengan benar mungkin bisa, cuman untuk waktunya saya rasa nggak cukup ya.
Lalu di sini ada pie chart. Nah, di sini ada ini. Jadi ini tuh bahasa JavaScript ya, teman-teman. Jadi di sini mengubah data array, data seperti mahasiswa yang mengambil jurusan ini diubah dari PHP menjadi format JSON supaya bisa dibaca oleh JavaScript. Lalu setelah itu dimasukkan ke pie chart ini. Lalu fungsi dari tanda seru 2 ini supaya karakter khusus tidak diubah jadi teks biasa. Nah, ini jadi untuk masing-masing warna ini ada perbedaan masing-masing. Di sini ada teknik informatika, ada 16 mahasiswa, ada teknik mesin 10 mahasiswa, akuntansi 12 mahasiswa, ilmu hukum 14 mahasiswa, dan juga psikologi ada 5 mahasiswa. Misal ini salah satu dari teknik prodi di sini saya kurangi mahasiswanya, maka akan berkurang juga nantinya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan di sininya. Jadi saya menerapkan sistem dynamic terming. Saya akan menjelaskan pada admin layoutnya. Jadi di sini di web saya menggunakan dynamic theming, sistem dynamic theming yang menggunakan CSS variable. Jadi dengan teknik ini saya tidak perlu menulis gimana ya? Jadi saya itu tidak perlu menulis ke semua file-file yang ada di sini untuk masing-masing modenya. Ini misal saya klik untuk mode gelap, maka untuk halaman lain akan otomatis beralih ke mode gelap. Lalu ketika saya klik mode terang, akan saya coba di halaman lain, klik mode terang, maka di halaman lain pun juga gitu. Nah, jadi di style ada root. Nah, root ini untuk seperti apa ya? Warna dari defaultnya. Jadi misal saya ingin menggunakan warna dari ini. Jadi saya hanya perlu mengetik dari BG Canvas-nya, tidak perlu mencari warna ini. Dan juga bisa digunakan lebih dari sekali. Nah, seperti ini contohnya. Bodinya menggunakan BG Canvas, yaitu ini. Terus colornya pakai TextMine. Lalu di sini ada untuk tabel. Nah, di sini ketika tabelnya gelap, teksnya akan berwarna putih.
Nah, lalu di sini mengatur yang di sidebar tadi. Lalu ini rute-rutenya. Jadi ini khusus untuk admin sendiri ya. Makanya di sini rutenya hanya untuk admin, menu-menu admin. Nah, di sini ada yang tadi untuk mode gelap. Lalu di sini untuk mengembalikan ke mode terang. Singkatnya seperti itu untuk mode gelap dan terang. Nah, makanya kode program yang ada di dashboard admin ini nggak terlalu banyak. Soalnya ya mulai dari root sampai CSS, body itu sudah di cover sama layout utama ini, yaitu admin layout. Jadi untuk semua menu saya jadikan seperti itu, supaya tidak memberi penjelasan lagi ke menu selanjutnya. Lalu setelah itu akan saya tunjukkan di bawahnya, yaitu ada data pendaftar. Di sini ada untuk menampilkan berapa data yang ada di sini. 50 data, 10 data. Ini ID-nya enggak urut ya, teman-teman. Soalnya belum saya atur. Ini normal. Lalu di sini ada pagination. Di sini untuk mengatur pagination juga harus mengatur ininya ya. Di sini di mana ya? Saya lupa tadi. Di sini. Nah, di sini harus menambahkan memanggil paginator. Lalu di sini menggunakan use bootstrap 5. Kalau tidak menggunakan ini maka akan amburadul namanya. Nah, di sini untuk namanya akan saya cari dengan nama Kausar, keluar. Lalu di sini Surabaya. Nah, karena Surabaya banyak maka keluar ini semua. Jadi untuk itu saya hanya ini saja ya, nama dan juga alamat. Lalu di sini ada ekspor XLS dan juga PDF. Untuk XLS seperti ini tampilannya. Ini semua data. Lalu untuk PDF-nya seperti ini. Nah, di sini sudah ada logo, gambar. Lalu di sini ada halaman,
ada halaman dan juga ada tanggal dicetak. Nah, oke, lalu saya akan beralih ke kode programnya. Kode program dari data pendaftar. Nah, di sini sama seperti tadi ya, menggunakan tema gelap dan terang. Oke, pertama-tama di sini saya menggunakan form dengan metode get, yaitu mendapatkan. Jadi metode get di sini itu seperti supaya parameter pencarian seperti nama atau alamat muncul di URL browser. Jadi ini memungkinkan admin untuk melakukan copy paste link dari hasil pencarian dari sini. Nah, di sini untuk menu dari pilihan tampilan per halamannya seperti ini. Ada 5, 10, 25, 50. Nah, tentunya di sini juga harus didukung oleh mahasiswa controller. Nah, ini per page. Lalu di sini juga untuk pagination-nya juga. Nah, ini paginate di dalamnya ada dimasukkan dari variabel per page. Jadi sama saja paginate yaitu masih maksimal per halamannya 5. Data pendaftar. Nah, lalu di sini ada nah, ini untuk cari. Ini di sini untuk tambah mahasiswa, untuk rute ke tambah mahasiswa. Lalu di sini untuk ekspor tadi. Nah, di sini untuk ekspor PDF. Nah, untuk ekspor PDF juga ada halamannya sendiri yang menentukan. Nah, ini mahasiswa dan PDF. Nah, di sini untuk mengedit stylenya ada footer. Footer ini untuk mengatur halaman dan juga tanggal cetaknya tadi. Nah, di sini ini untuk footer. Terus di sini header yang atas sendiri laporan data mahasiswa dan juga untuk gambarnya.
Nah, gambarnya saya simpan di public, lalu image, img. Nah, di sini ada logo Unpad. Setelah itu di sini ada tabel-tabel. Nah, tabelnya itu diambil dari database yang isinya di dalam tabel mahasiswa menurut indeks tabel mahasiswa sebagai indeks, lalu di sini dialiaskan jadi M. Nah, ini untuk supaya foto dan ijazahnya bisa keluar. Lalu di sini untuk yang tidak ada ijazah. Lalu kita kembali lagi ke data pendaftar tadi. Nah, setelah itu di bawahnya ada tabel-tabel yaitu ID, NPI, nama lengkap, email, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, asal sekolah, tahun lulus, prodi, berkas, aksi. Nah, di sini ada untuk memasukkan untuk menampilkan dari mahasiswa yang sudah ditambah. Jadi ini untuk menampilkan dari database. For each ini perulangan. Jadi jika di sini sudah selesai, mana tadi? Lalu akan kembali lagi ke sini sampai data yang ada di sini itu habis. Mahasiswa. Data yang berada di tabel mahasiswa ini habis. Kalau dia belum habis, maka akan mengulang sampai dia tampil terus-menerus. Nah, di sini dia akan menampilkan NPI, nama, email, tanggal lahir. Nah, maksudnya karbon ini untuk digunakan mengubah format tanggal lahir database jadi format Indonesia. Lalu di sini ada jenis kelamin. Nah, seperti ini sampai ke bawah. Nah, di sini ada hubungannya sama mahasiswa controller juga pastinya. Nah, ini untuk menambah data, ini untuk menyimpan data. Nah, ini adalah untuk menampilkan. Ini untuk menentukan dashboardnya. Oh, tadi ternyata ditambah data. Ya, kembali lagi ke halaman data. Halaman data pendaftar.
Nah, di sini untuk foto dan ijazah ini hanya untuk menampilkan saja. Lalu nanti akan saya tunjukkan di controllernya pada bagian mengupload, dan akan saya jelaskan kesimpulannya. Lalu di sini delete, dia menggunakan fungsi mahasiswa destroy seperti yang ada di mahasiswa controller ini. Nah, ini. Jadi ini membuat variabel yang namanya m dari sama dengan ini itu model dari mahasiswa. Setelah itu mencari berdasarkan ID. Nah, variabel ini dihapus di sini. Setelah itu ada notifikasi data pendaftar berhasil dihapus. Dan saya coba hapus data pendaftar, akan saya coba hapus yang bagian sini teknik mesin. Akan saya lakukan di sini juga. Teknik mesin ada 10, akan saya hapus 1. Nah, di sini juga ikut terhapus, jadinya ada 9 mahasiswa. Salah. Di sini tadinya juga muncul notifikasi ya, teman-teman. Lalu setelah itu kita ke tambah mahasiswa. Ini untuk menginputkan data-data mahasiswa. Jadi pada bagian ini saya juga bisa mengupload file. Nah, ini kan saya input dari awal 146.2100.176 Setia Siregar. Nah, di sini saya akan menggunakan setiawan@gmail.com. Lalu untuk tanggal lahir laki-laki, Pasuruan, program studinya teknik informatika, dengan itu. Nah, oke, tersimpan, muncul di paling akhir. Lalu di sini juga tambah untuk anak teknik informatikanya jadi 17. Nah, total mahasiswanya juga gitu. Kembali lagi ke awal 57. Nah, lalu saya akan beralih ke kode program. Form MHS. Nah, di sini kenapa
untuk URL dan juga di sininya beda. Ya, yang saya jelaskan tadi, yang name tadi di mahasiswa controller, kan saya buka. Jadi saya menggunakan ini, mahasiswa create, public function create, yang akan menampilkan halaman form mahasiswa yang di web PHP-nya. Nah, ini. Nah, dikarenakan saya menamai ini, maka di sini juga bukan form MHS. Tapi kenapa bisa menuju ke halaman form MHS? Dikarenakan function di mahasiswa controller saya mengembalikan nilai dari file form MHS. Oke, kembali lagi ke halaman mahasiswa. Mana tadi? Form MHS. Nah, di sini ada root seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu style lain. Nah, di sini ada form action yang untuk metodenya saya menggunakan post, yang di sininya mengambil mahasiswa.store. Mahasiswa.store ini di sini. Nah, ini. Nah, di sini fungsinya mahasiswa.store ini untuk menyimpan data ke database. Menyimpan mulai dari NBI sampai foto ijazah ke database. Nah, di sini untuk upload KTP-nya yang saya jelaskan tadi. Untuk mengupload KTP di sini saya menggunakan kode program seperti ini yang mengupload di halaman public. Di public lalu di sini dibuatkan folder aset IMG KTP dan juga ijazah. Nah, ini makanya banyak sekali ya teman-teman. Untuk penjelasan yang ijazah sama. Nah, di sini untuk menarik untuk menarik nilai yang sudah diinputkan. Nah, di sini misal saya menginputkan nomor ini, ditarik ke NBI, lalu setelah itu disimpan ke tabelnya mahasiswa, disimpan ke NBI, nama, email, tanggal lahir, jenis kelamin. Nah, lalu setelah itu otomatis membuat akun untuk mahasiswanya ya, otomatis membuat akun di tabel user. Nah, di tabel user ini tentunya foreign key dengan tabel mahasiswa email ini. User.
Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Ini foreign key dengan mahasiswa ID, foreign dengan ID yang ada di tabel mahasiswa. Sampai mana tadi saya menjelaskan? Nah, dengan password permanen yaitu password 123. Rule-nya yaitu mahasiswa. Lalu yang admin tadi sudah saya permanenkan di seeder, saya tambahkan di seeder. Setelah itu form MAS sudah. Nah, di sini ada beberapa prodi yang semuanya sama, entah itu di halaman dosen maupun mata dosen maupun mahasiswa sama, informatika, mesin, akuntansi, ilmu hukum, dan juga psikologi, maupun itu di dashboard, karena memang saya samakan semua. Saya rasa tidak perlu menjelaskan terlalu detail ya, akan terlalu banyak memakan waktu. Setelah kita di sini, lalu kita pergi ke data dosen. Nah, di sini data dosen berhubungan dengan mata kuliah. Nah, di mata kuliah sini saya akan menambahkan mata kuliah. Nah, di sini sudah ada kewarganegaraan, tapi di sini belum ada dosen. Nah, di data dosen saya akan menambahkan kewarganegaraan ini. Saya akan menambahkan dosen baru. Siapa ya? Andi Prasetyo. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi sama semua. Nah, sudah berhasil disimpan, lalu di sini maka akan muncul Andi Prasetyo. Akan saya jelaskan untuk kode programnya.
Jadi di sini saya menggunakan eh, relasi untuk ke mata kuliah tadi. Di sini sistemnya itu tidak hanya mengambil data dari dosen ya, tetapi juga menarik data yang telah dimasukkan dari mata kuliah, seperti yang di sini tadi, tambah dosen. Nah, ini mata kuliah yang ada di sini hanya tampil jika sudah diinput di mata kuliah sini. Jika belum, maka tidak akan tampil. Lalu untuk foreign key-nya, nah untuk foreign key-nya ini dosen ID ini ya, ini foreign key ke dosen ID. Lalu ini ke banyak, yaitu mata kuliah, ke KRS. Ini ya teman-teman. Lalu kita kembali lagi ke halaman data dosen tadi. Nah, jadi di sini saya menggunakan for else. Nah, for else ini gabungan dari perulangan for each dan pengecekan kondisi, yaitu if empty. Jadi di sini jika database kosong, maka aplikasi akan memberikan umpan balik yang informatif ke admin. Jadi bukan hanya tampilan yang rusak atau kosong gitu. Nah, di sini lalu kita setelah saya jelaskan di dosen index, maka di sini akan saya jelaskan di tambah dosen. Nah, seperti ini. Di sini ada NIDN seperti ini, nama lengkap dan gelar, email kampus, prodi, jenis kelamin, nomor telepon. Nah, untuk gambarannya seperti itu, gambaran besarnya. Nah, ini untuk prodinya, ini untuk tabel-tabel. Nah, untuk mata kuliah yang diampu ini menggunakan ini for else seperti yang saya jelaskan tadi. Ini memforeign key dengan tabel mata kuliah. Di sini dialiaskan sebagai MK. Nah, MK ini mengambil nama mata kuliah dan juga kode mata kuliah yang ada di sini. Nah, ini nama mata kuliah, kode mata kuliah.
Nah, setelah itu ini jika belum ada mata kuliah yang diinput ya. Karena sudah diinput semua, jika mau menginput mengulang dari awal lagi akan menghabiskan banyak waktu ya. Nah, di sini ada riset juga. Ini fungsinya untuk meriset yang telah dituliskan di sini. Itu lalu saya jelaskan saya arahkan ke dosen controller. Nah, di sini adalah untuk mengambil matkul yang mengambil semua matkul sih gambaran besarnya. Nah, seperti ini. Salah. Nah, semua matkul ditampilkan di sini. Lalu di sini untuk menyimpan ke database, disimpan ke model terlebih dahulu. Lalu setelah itu kembali ke halaman indeks. Ini untuk penjelasan dari dosen controller. Lalu untuk modelnya hampir sama semua ya, selalu model itu. Rata-rata berisi nama-nama nama-nama kolom dari tabel database. Lalu juga ada yang foreign key ke tabel lain. Lalu setelah itu ada mata kuliah. Nah, di sini mata kuliah yang telah diinputkan dan juga ada beberapa dosen pengampu. Untuk penjelasan mata kuliah mungkin gambarannya seperti tadi ya. Mata kuliah ini berhubungan erat sama dosen. Oh ya, tadi mata kuliah saya tambahkan 1, jadi bertambah jadinya 11. Lalu dosen juga jadinya 9. Nah, di sini untuk menampilkan daftar mata kuliahnya. Saya namakan mata kuliah indeks. Nah, ini. Nah, ini untuk menampilkan daftar mata kuliah. Ini ada tabel, ada for else yang seperti saya jelaskan tadi. Nah, itu. Lalu untuk tambah mata kuliah ada ini. Nah, tetapi di tambah mata kuliah ini tidak saya tampilkan seperti mata kuliah ini mengambil dosen ini, karena kalau menurut saya sendiri dosen yang bisa memilih mata kuliah, bukan mata kuliah yang memilih dosen. Tuh.
Lalu di sini untuk mengedit, sebenarnya saya kalau menghapus sayang ya sama datanya, tapi nggak apa-apa, saya hapus. Nah, mata kuliah berhasil dihapus. Untuk edit bisa Teknopreneur. Nah, ini untuk masing-masing mode gelap. Di halaman manapun itu, ketika saya klik mode terang, maka akan kembali ke mode terang untuk semuanya. Nah, ini adalah untuk penjelasan dari admin ya. Lalu saya akan beralih ke saya masuk ke admin terlebih dahulu untuk melihat data, untuk login. Saya akan masuk ke data terbaru yang tadi, yaitu Setiawan Siregar, setiawan@gmail.com. Passwordnya password 123. Nah, bisa ya. Jadi di sini ada status keaktifan, ada nomor induk, dan juga ada prodi. Di sini juga ada beban semester. Ini kosong dikarenakan belum mengambil mata kuliah. Lalu ini di sini ada profil. Di sini ada untuk mengambil KRS. Nah, akan saya ambil terutama yang semester 5 dan juga 6. Setelah itu kembali. Nah, di sini total 18 SKS. Lalu di dashboard maka akan keluar 3 SKS ada 4 mata kuliah, 2 SKS ada total 3 mata kuliah. Lalu di sini juga ada mode gelap dan terangnya. Lalu di sini untuk mahasiswa hanya bisa mengedit profil mahasiswa tersebut. Tidak bisa mengedit Setiawan Budi. Nah, oke, lalu akan saya jelaskan untuk kode programnya. Jadi dari tadi saya hanya menjelaskan tentang kode program yang bersangkutan, misal halaman tersebut, dan juga di sini ya. Jadi sebenarnya di Laravel itu untuk menampilkan ada 3, yaitu file ini, lalu ada web, ada rute, dan juga ada controller ini. Nah, semua itu saling berkaitan satu sama lain. Jika salah satunya error, maka untuk halaman tersebut tidak bisa terbuka.
Oke, kita kembali ke dashboard mahasiswa. Jadi di sini itu fungsinya informasi pusat dari mahasiswa. Lalu di sini juga ada profil kan. Lalu di sini ada pengumuman akademiknya. Nah, di sini untuk chart ada di sini. Saya menggunakan donut chart. Jadi di sini itu hasil perhitungan SKS dari database. Seperti ya, kesimpulannya itu ringkasan dari KRS mahasiswa seperti tadi. Masing-masing warna menentukan SKS-nya. Jadi berhubung tadi hanya ada 2 warna, yaitu 3 dan juga 3 SKS dan juga 2 SKS. Lalu untuk controller dari dashboard tersebut yaitu ada di mahasiswa controller. Nah, Nah, di sini ini supaya bisa masuk ke dashboard harus dari user terlebih dahulu. Nah, user sama dengan out yang tadi, lalu mendeteksi untuk email tersebut apakah sudah melewati redirect on page tadi yang ada di out controller. Nah, di sini ada mahasiswa yang mencari user, mencari di sini data ini yang berada di mahasiswa ID yang memforeign key dengan mahasiswa tadi, user yang memforeign key dengan mahasiswa. Lalu di sini ada untuk tampilan KRS. Nah, ini adalah model. Nah, ini ya. Ini variabel. Ini yaitu nama kolom dari SKS. Nah, lalu di sini
controller untuk mengedit profil. Jadi mengeditnya itu berdasarkan dengan ID dari mahasiswa. Lalu untuk rutenya dari dashboard dan juga controller yaitu ini dashboard admin. Nah ini. Kenapa hanya menggunakan nama dashboard? Karena di sini di dalam folder mahasiswa namanya yaitu dashboard. Lalu untuk editnya tadi editnya yaitu ini. Ini. Sebentar saya samakan terlebih dahulu. Nah ya, editnya adalah ini. Edit mandiri. Nah, di sini saya menuju ke form edit. Form. Ada program dari edit. Saya tampilkan. Nah, di sini ada kembali ke profil yang rutenya yaitu mahasiswa.profil dan juga dashboard. Lalu di sini ada tabel-tabel. Nah, di sini menggunakan update mandiri yang fungsinya untuk menyimpan ke database mahasiswa controller. Nah ini kita database namanya update profil. Untuk foto juga bisa diupdate. Setelah itu kembali ke profil mahasiswa dan juga ada notifikasi profil berhasil diperbarui. Di sini untuk mode-modenya juga bisa gelap terang. Oke, mungkin akan saya demokan lebih awal lagi ya. Mulai dari menambahkan data-data dari mahasiswa. Satu empat dua empat Muhammad Al-Katiri. Tanggal lahirnya ngasal. Produnya impor.
Nah, keluar Muhammad Al-Qadiri. Nah, ini banyak ya, ada beberapa data. Di sini bisa menampilkan 10 data. Ini 25 data. Setelah itu ekspor PDF. Nah, ini adalah hasilnya. Tambah sudah, nah cari nama Muhammad, keluar. Lalu ada juga alamat, yaitu kita cari Surabaya, keluar semua yang alamatnya di Surabaya. Dari sini sudah ekspor XLS. Ini lebih lemot. Lalu di sini data dosen. Mungkin data dosen dan juga mata kuliah tidak saya ulangi lagi ya. Kan saya lanjut ke Muhammad Al-Qadiri tadi. Passwordnya 123. Aktif, teknik infor. Ini untuk dashboard, ini untuk profil. Edit profilnya seperti ini. Muhammad Al-Qadiri. Ini untuk mengambil SKS. Dan saya ambil dikit aja. Nah, setelah itu kembali total 9. Nah, 3 SKS 1, 2 SKS nya ada 3. Oke, saya akan kembali ke nama saya sendiri. Salah. Nah, ini yang telah saya input tadi ketika percobaan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.